Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fahri, NIM 21610060 dari Fakultas Agama Islam Undaris Universitas Darul Ulum Islamic Center Ungaran. Baik, saya akan mewawancarai seorang pendidik untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi perkembangan peserta didik. Nah, di samping saya ini sudah ada narasumbernya. Mohon izin untuk bisa memperkenalkan diri. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, mohon izin untuk perkenalan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Hakim. Saya merupakan pekerja di sekolah negeri, sekolah dasar Islam Fitra Bakti Pudak Payung, Banyumanik, Semarang. Dan saya merupakan mahasiswa dari Undaris, yaitu KPP FAI semester 7. Di sini saya ingin sedikit berkontribusi membantu saudara Muhammad Fahri untuk memenuhi tugas kuliahnya. Silakan. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi wawancara. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perkembangan fisik anak SD yang Anda ajar? Baik, untuk perkembangan fisik khususnya anak-anak SD pada umumnya kelas 3 yang saya ampu, perkembangan fisik mencakup anak-anak yaitu meliputi aspek seperti tinggi badan, berat badan, proporsi dan bentuk tubuh, otak, dan perkembangan motorik. Secara fisik normal, indikator anak kelas SD itu berusia 8-9 tahun. Jadi mereka itu berkembang dalam usia tersebut dengan tinggi badan kurang lebih 128-130 cm. Kemudian untuk berat badan mereka kurang lebih 29 kg sampai 26 kg sampai 29 kg. Baik, mungkin itu untuk perkembangan fisik anak kelas 3 SD. Baik, masuk ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana perkembangan kognitif dan psikologi anak SD yang Anda ajar? Untuk perkembangan kognitif yaitu meliputi proses mengingat, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan operasional konkret di mana anak sudah memfungsikan akalnya untuk berpikir logis terhadap sesuatu yang bersifat nyata. Logis terhadap sesuatu yang bersifat nyata, akan tetapi dalam fase ini penalaran anak masih terbatas. Anak hanya akan dapat memecahkan suatu masalah ketika objek dari masalah tersebut bersifat nyata. Artinya, bagi objek yang bersifat berhayal atau diangan-angan itu, anak mungkin belum bisa mencakup untuk panca indera mereka. Atau mungkin ada sedikit perbedaan setelah pandemi COVID-19 dalam perkembangan kognitif anak, yaitu di mana anak melalui pembelajaran daring. Mereka hanya diberi bayangan, hanya diberi gambaran, dan mereka tidak mensaksikan langsung apa yang dipelajarinya. Praktek-prakteknya mungkin kurang, ataupun mereka hanya melalui pembelajaran hanya dalam jaringan.
Kemudian untuk perkembangan psikososial, pada fase ini anak-anak tidak hanya suka bermain, tetapi juga lebih banyak berbicara. Teman sebaya juga berperan penting. Teman-teman sekelas, teman bahkan sebangku itu merupakan sarana penting mereka untuk menyalurkan perkembangan psikososial mereka terhadap perkembangan psikososial anak. Karena lewat teman sebaya, anak bisa belajar lewat teman sebaya atau mendapatkan informasi di luar keluarganya. Dengan bermain dengan teman sebaya, anak-anak juga akan mulai membandingkan antara dirinya dan teman-teman sebayanya. Jadi di situ anak-anak dididik untuk mencari pengalaman yang dapat mereka dapatkan dari teman sebayanya. Mereka bisa bercerita, mungkin bisa berdiskusi atas masalahnya, ataupun mereka bisa menangkap pengalaman orang lain dari teman sebayanya. Mereka bisa mempelajari pengalaman buruk dari teman sebayanya mungkin, ataupun saat di kelas mereka berbincang dan bercerita tentang masalah-masalah yang mereka temui. Karena mereka butuh teman untuk bicara, mereka dapat berkumpul, mereka melatih bicara mereka terhadap orang lain atau sebagainya. Mungkin untuk psikososial sudah cukup, silakan dilanjutkan. Baik, berikutnya pertanyaan yang ketiga, bagaimana strategi dan metode pembelajaran yang Anda terapkan di kelas? Baik, strategi pendidikan khususnya di anak-anak SD kelas 3. Strategi pembelajaran yaitu suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar mencapai tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Jadi strategi ini perlu dipahami betul oleh gurunya, khususnya pada saat hendak menghadapi para siswa-siswanya. Untuk itu, guru harus menguasai keadaan, menguasai strategi tersebut untuk berjalannya pembelajaran tersebut. Kemudian ada pun macam-macam strategi. Strategi pembelajaran yang pertama yaitu strategi discovery learning atau menyingkap pembelajaran, di mana pembelajaran singkat untuk menjalankan strategi tersebut. Kemudian yang kedua ada strategi inquiry learning atau biasa disingkat dengan IL, itu menyelidiki pembelajaran. Jadi setelah pembelajaran, anak-anak diajak untuk menyelidiki kasus-kasus, diberi contoh dan menggambarkan materi untuk dibuat contoh. Kemudian ada pun strategi problem based learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Di sini kita berbasis masalah yaitu kita mengambil masalah untuk kita pecahkan bersama-sama. Guru membimbing dan mengarahkan pemikiran anak-anak tersebut untuk memecahkan suatu masalah. Ketika ada masalah A dan ada masalah B, kita membuat pemecahan masalah dengan beberapa masalah yang berbeda, di mana itu nanti anak-anak akan menemukan pemecahan masalah yang berbeda pula. Jadi mereka dituntut untuk berpikir keras memecahkan beberapa masalah yang kita sajikan. Kemudian ada pun strategi project based learning, yakni pembelajaran berbasis project. Nah, dalam pembelajaran ini anak-anak diberi untuk waktu luang untuk berbicara, untuk memikirkan bersama-sama, untuk mencari bahan-bahan untuk dibuat proyek tersebut. Pada umumnya anak-anak kelas 3 SD itu masih memikirkan bermain dan bermain.
di mana mereka akan jenuh ketika ada pembelajaran kok selalu materi. Maka kita akan sedikit memberi mereka project, entah itu membuat agar-agar, entah itu membuat kolam renang, ataupun membuat clipping, ataupun dekorasi. Itu membuat mereka untuk menggerakkan pikiran kreatif mereka ke arah proyek-proyek yang ditetapkan oleh kurikulum kita. Baik, ke pertanyaan keempat yang terakhir, untuk di bidang materi, kurikulum apa yang diterapkan di tempat Anda mengajar? Baik, untuk kurikulum yang diterapkan dalam pendidikan yang saya ampuh, khususnya di SD Islam Negeri Fitra Bekti ini, sudah mulai menjalankan kurikulum merdeka, namun hanya kelas 1 dan kelas 4. Dan untuk kelas 2, 3, 5, dan 6 ini masih menggunakan kurikulum K13. Artinya kita masih menggunakan kurikulum yang telah diganti dengan kurikulum yang baru oleh Menteri Pendidikan, yaitu Pak Nadiem Makarim itu. Nah, perbedaan kurikulum itu sebenarnya tidak berbeda. Hanya saja dalam kurikulum merdeka, semua aspek untuk administrasi guru itu digabung atau dirangkum. Jadi kalau pengalaman saya pernah pengalaman di SMA Negeri 2 Ungaran. Di sana sudah menerapkan kurikulum merdeka, di mana di sana sudah tidak mengenal apa itu RPP, silabus, prosemas. Cuman di sana yaitu menggunakan kurikulum merdeka. Seorang guru perangkatnya hanya 3, maaf. Hanya 3 perangkat yang diwajibkan punya, yaitu yang pertama ATP. ATP yaitu susunan yang berupa RPP, berupa silabus, itu ada di dalam ATP tersebut. Kemudian yang kedua ada CP, yaitu capaian pembelajaran. Di sana sama halnya yang tertera pada ATP, yang tertera pada RPP, jurnal mungkin, semua ada di sana. Indikator pencapaian. Kemudian KIKD juga tertera di dalamnya. Kemudian yang ketiga, mereka dalam kurikulum merdeka itu sudah menggunakan modul ajar. Jadi ada modul ajar 1, 2, 3 sampai 10 modul. Jadi seorang guru harus mempunyai 10 modul tersebut untuk menerapkan pembelajaran dengan kurikulum merdeka. Namun ketika di kurikulum K13 kita masih menggunakan RPP, silabus, kemudian ada pun prosem, itu masih dipisah-pisah, atau bahkan ada indikator pencapaian KKM, dan itu semua masih berupa file satu persatu, belum digabungkan seperti kurikulum merdeka yang sekarang ini. Dan sama untuk project itu juga sama, namun projectnya lebih luas dalam kurikulum merdeka. Mereka diberi waktu sebanyak 2-4 minggu untuk menyelesaikan project-project tersebut. Bedanya ketika di K13 kita menjalankan project hanya saja saat mata pelajarannya saja, mungkin 2 kali dalam seminggu, ataupun 3-4 kali dalam seminggu, dan itu pun mengerjakan project itu hanya pada saat mapel tersebut. Namun berbeda ketika di kurikulum merdeka, seluruhnya 2-4 minggu anak diberi waktu untuk menyelesaikan project tersebut. Apabila anak SD membuat kolam renang ataupun agar-agar gitu, jaring kecil seperti itu hanya diberi waktu 1 minggu. Jadi itu full 1 minggu membuat agar-agar.
kemudian minggu berikutnya 2 minggu, misalkan full 2 minggu membuat kolam renang, dan itu dikerjakan secara berkelompok. Dalam satu kelas dibagi beberapa kelompok, 6 sampai 8 kelompok di sana dibagi, kemudian dikerjakan di sekolah. Baik, terima kasih kepada narasumber atas pemaparannya. Semoga bermanfaat bagi Anda yang melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.